tujuan diciptakan manusia tidak lain untuk saling melengkapi dengan cinta dan kasih sayang. Kalau agama Islam, amal ma'ruf nahi mungkar, watawasau bil haq watawasau bis sober. Berita dari hamba Allah yang non jauh di sana ingin menitipkan anaknya yang ada gangguan kejiwaan. Beliau nanya, oh berapa duit ininya begitu. Setelah kita jawab, oh kalau untuk obat sekian, untuk pendampingan sekian, untuk sekian. Padahal kalau memang sungguh-sungguh ingin bergabung di sini dengan suka dukanya, itu ya datang aja dengan apa keinginannya sampaikan, kemampuan finansialnya dan lain-lain di sini sangat terbuka. Karena yang tinggal di sini semuanya dihargai, dihormati, penuh dengan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung tumati. Alhamdulillah berjumpa lagi di Padepokan Tirta Sirot Asifa Ciburial, Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Bogor Barat, Indonesia. Alhamdulillah pertemuan kali ini di awal tahun 2026 kalender Masehi. Alhamdulillah dengan luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Toyo, pas pangeran atau siapa aja yang dianggap mempunyai kekuatan tanpa batas, mempunyai segala hal yang tanpa batas. Dan kita pun manusia, makhluk yang mulia, yang paling sempurna, miniatur penguasa alam semesta, sangat istimewa karena seluruh alam semesta ini menjadi sarana untuk melayani insan yang bernama manusia. Semuanya bisa dinikmati, dikelola oleh manusia. Nah, tugas kita mengelola alam semesta ini menjadi lebih baik, karena tujuan diciptakan manusia tidak lain untuk saling melengkapi dengan cinta dan kasih sayang. Kalau agama Islam, amal ma'ruf nahi mungkar, watawasau bil haq watawasau bis sober, dengan tujuannya rahmatan lil alamin, menghayu-hayuning bawono.
Jadi tidak ada yang lain kecuali dengan cinta kasih sayang. Tanpa cinta kasih sayang, kecenderungan kita untuk saling menguasai karena tuntutan ego dan hawa nafsu sangat luar biasa. Nah, ego dan hawa nafsu itu harus kita kendalikan. Dengan kita bisa mengendalikan ego dan hawa nafsu, akan muncul cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa. Jadi ego, hawa nafsu itu tidak bisa hilang. Kita kendalikan, kita arahkan, kita siasati untuk mendukung kita sebagai penerus pejuang di alam semesta ini. Dan akan bermanfaat, menjadi rahmat, menjadi selaku hamba insan yang luar biasa untuk tugas mulia menghayu-hayuning bawono. Mencapai tingkatan pencerahan untuk bisa melihat sesuatu hal manfaat maupun tidak bermanfaat, yang mudorot, yang batil, dan yang kebenaran, kebaikan itu akan nampak jelas kalau kita mencapai pencerahan. Sedangkan untuk mencapai pencerahan tidak mungkin kita akan dapatkan kecuali melalui kesadaran. Kalau kita sudah berkesadaran, kita akan mendapatkan pencerahan, yaitu mudah menangkap ilham, firasat, intuisi dari penguasa alam semesta. Karena kita juga bagian dari semesta itu sendiri. Dan kita tidak mungkin mencapai itu semua tanpa kendaraan, fasilitas, yaitu sang hidup, yaitu sang nafas. Dimulai dari sang nafas, mencapai kesadaran, berlanjut kepada pencerahan. Di sini banyak sekali sesama makhluk yang istimewa ini berbaur dari segala kalangan dan dari segala kelebihan dan kekurangan, kemampuan dan kelemahan masing-masing. Kita saling sinergi, saling berkasih sayang dengan satu tujuan, yaitu menghayu-hayuning bawono atau rahmatan lil alamin. Jadi saling mempengaruhi, saling sinergi, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dengan cinta dan kasih sayang. Banyak kalangan yang terganggu jiwanya. Kalau di sini akan merasakan kehangatan, kekeluargaan yang sangat dirasakan oleh jiwa-jiwa keluarga besar yang tinggal di area Padepokan ini. Tadi kita dapat berita dari hamba Allah yang non jauh di sana, ingin menitipkan anaknya yang ada gangguan kejiwaan. Beliau nanya, oh berapa duit ininya begitu. Setelah kita jawab, oh kalau untuk obat sekian, untuk pendampingan sekian, untuk sekian. Padahal kalau memang sungguh-sungguh ingin bergabung di sini dengan suka dukanya, itu ya datang aja dengan apa?
keinginannya sampaikan, kemampuan finansialnya dan lain-lain di sini sangat terbuka. Karena yang tinggal di sini semuanya dihargai, dihormati, penuh dengan kasih sayang. Itu. Paling di sini kalau untuk pendampingan, nah sudah ada spesialisnya, yaitu Bang Ginting namanya. Bang Ginting itu spesialis bagaimana dia pendampingan saudara-saudara kita yang mengalami goncangan kejiwaan. Nah, kalau ibu tugasnya membantu bagaimana menjadi jalan dengan cara memberikan herbal sesuai dengan kerusakan jaringan saraf otaknya, dan juga memberikan arahan, memberikan keilmuan supaya memahami jati diri untuk kembali menjadi bermanfaat dalam kehidupan. Nah, itu tugas kita. Karena kita memang di sini saling melengkapi. Terus kemudian ada juga bagian dapur, itu akan menyiapkan masakan yang akan menunjang bagaimana berkesadaran. Jikalau yang terganggu jiwanya ini ada unsur-unsur negatif dari mistik, nah itu ada caranya, ramuan-ramuan untuk dikonsumsi menjadi sabab jalannya berkesadaran karena hal yang mistik. Misalnya contohnya kayak daun kelor dan daun lain-lainnya yang ada di sekitar Padepokan yang memang bermanfaat. Dan masih banyak lagi untuk mengantisipasi hal-hal yang berbau mistik. Itu banyak sekali macam ragam tumbuhan yang bisa dikonsumsi maupun bisa menjadi media untuk menetralisir kekuatan mistik itu ada. Di samping sering doa bersama-sama penuh dengan cinta dan kasih sayang lingkungan, dan juga suasana di Padepokan sangat mendukung karena di sini udaranya sangat sejuk dan pohon buah-buahan yang sangat luar biasa, tidak ada berhentinya berbuah, terutama nangka itu kapan aja itu, dan buah yang lain-lain. Dan ini semuanya fasilitas untuk menenangkan sang jiwa untuk menjadi lebih baik dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan. Jadi sebenarnya tidak mengacu kepada finansial, tapi bagaimana berkesadaran untuk saling melengkapi satu sama lain sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, di sini kembali kepada keluarga. Ya di sini uang jajan juga sedikit banyak ada. Masalah cukup atau enggak cukup itu tergantung penerimaan. Karena memang pengeluaran secara finansial memang luar biasa. Ya, tapi alhamdulillah kita ngomong sulit, kehidupan kita tetap berjalan. Yang penting kita saling menerima, saling mewarnai, penuh dengan cinta dan kasih sayang itu. Jadi yang kurang itu menjadi lebih, menjadi cukup, menjadi berkah, menjadi berlipat ganda, bisa dirasakan dengan kasih sayang itu tadi. Kalau kurang, kalau ngikutin ego hawa nafsu nggak ada cukupnya. Nggak ada cukupnya. Ini kalau masalah dunia ya. Kita kalau tidak bisa pengendalian diri, gunung itu udah tinggi maunya diuruk. Saking ngikuti keinginan ego dan hawa nafsu. Laut itu sudah dalam, tapi mau dikeruk.
mau digali, padahal laut sudah dalam. Ini kalau mengikuti hal dunia. Jadi jiwa kita terbelenggu oleh ego dan hawa nafsu yang kurang terkendali. Kalau sudah bisa dikendalikan ego dan hawa nafsu, tinggal akan mendampingi kita dan kita arahkan sesuai dengan keperluan kita selaku khalifah. Karena kalau nggak ada ego dan hawa nafsu juga kurang greget, kurang semangat. Nah, cuman bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban kita selaku khalifah tadi, selaku pemimpin penerus di alam jagat raya ini, dimanapun berada. Karena sebenarnya organ tubuh kita ini dan seluruh elemen panca indera ini bisa fleksibel dimanapun kondisi keadaan. Ya contohnya yang di udara dingin, sangat dingin, di kutub sana tetap ada kehidupan. Ada kehidupan, ada orangnya juga. Ada binatang-binatang yang memang bisa bertahan hidup di suasana yang sangat dingin. Di tempat salju yang luar biasa, mungkin matahari sebulan itu bisa berapa jam mereka nikmatin, tapi tetap ada kehidupan. Karena memang sangat bisa adaptasi dengan lingkungan di mana berada. Di tempat yang eksklusif, yang mewah seperti di Indonesia ini yang dilalui garis khatulistiwa, yang memang iklimnya sangat luar biasa bagusnya. Ini sebenarnya tempat yang paling luar biasa. Jadi tubuh panca indera kita ini, jiwa raga kita ini sebenarnya tinggal di Indonesia, di Nusantara ini tempat yang memang sangat luar biasa nyamannya, sangat indahnya. Tapi kalau di tempat yang nyaman mereka tidak bisa pengendalian diri, tetap akan menjadi mabuk karena tidak sadar.